Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Pratama Sofyan, NIM 23050027, ingin mempresentasikan osilasi pegas F2 laporan fisika dasar 1. Yang pertama ada abstrak. Osilasi pegas adalah suatu gerak yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangan. Getaran terjadi akibat gaya elastis pegas yang memenuhi hukum Hooke. Dalam praktikum ini, untuk mencari periode dalam satu getaran dan diharuskan mencari beberapa data. Setelah itu, kita mencari grafik linier dalam periode dan periode 2 kuadrat dan juga mencari gradien dan grafik. Metode yang dipakai adalah PET simulasi untuk mencari periodenya dan Microsoft Excel untuk memastikan datanya. Kata kuncinya konstanta pegas, hukum Hooke, osilasi pegas. Kemudian ada latar belakang. Banyak hal yang berkaitan dengan getaran yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Getaran merupakan gerak bolak-balik yang melewati titik seimbang. Adanya gangguan dari luar menyebabkan terjadinya perubahan pada kasus ini. Kita menggunakan pegas yang dapat melakukan getaran. Contoh penggunaan pegas, misal pada kendaraan bermotor. Tentu untuk mengetahui hal tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu osilasi pegas. Kemudian ada tujuan. 1. Menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. 2. Menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Kemudian ada permasalahan. 1. Bagaimana menetapkan tetapan pegas dengan melakukan percobaan pada ayunan pegas yang dibebani. 2. Bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Kemudian kita masuk materi yaitu osilasi pegas. Gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan adanya gaya pemulih yang terjadi pada pegas. Gerak osilasi merupakan gerakan suatu objek bolak-balik pada lintasan yang sama berat. Osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana. Dalam sistem pegas, massa getaran terjadi sebagai gaya elastis pegas yang memenuhi hukum Hooke. Ya, kemudian ada gambar di sini. Bunyi dari hukum Hooke adalah jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Persamaan hukum Hooke F sama dengan min Kx, di mana F merupakan gaya pegas atau N, A perubahan panjang pegas, Em dan K merupakan ketetapan pegas konstanta. N per M, konstanta pegas, dapat dihitung dengan persamaan K4 Pi kuadrat per M. Adapun periode getaran pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut. T sama dengan 2 Pi per W sama dengan 2 Pi M per K. Jika suatu beban yang telah diukur masanya digantungkan pada pegas secara vertikal, lalu digetarkan dan dihitung periode getarannya, maka konstanta pegas tersebut dapat dihitung. Ketelitian yang lebih tinggi dapat diperoleh bila percobaan seperti ini dilakukan berulang-ulang untuk beban yang berbeda. Kemudian ada flowchart. Pertama, start, buka link pegas simulasi. Yang ketiga, klik lab yang sesuai ditunjuk pada gambar. Keempat, tembakan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Dan kelima, untuk menggunakan bilah geser bagian atas lalu atur variasi massa, kemudian pilih N displacement natural lag.
berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas. Kemudian gantungkan benda pada pegas, lalu tarik tabung itu ke bawah dan lepaskan. Catat waktu yang diperlukan, presentasi, dan selesai. Ya, ada alatnya di sini. Ada dua alat, yaitu laptop, atau bisa juga menggunakan komputer, dan membuka link pad simulasi pegas. Kemudian ada pengolahan data. Pengolahan data yang pertama ada damping non. Spring konstan 1, G-nya sama dengan 9,8 meter per second. Masanya 60-75 kg, simpangan 50 cm, getaran sama dengan 2. Data yang kedua, damping non spring konstan 2, gravitasinya 9,8 meter per second, masanya 60-75 kg, simpangan 50 cm, getarannya juga 2, sama seperti yang data pertama. Kemudian di sini ada data 1 dan di situ ada tabelnya, M-nya 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Lalu ini dibikin grafik seperti itu. Lanjut ke data 2, sama juga seperti data yang pertama tadi, dibuat dulu tabelnya lalu dibikin grafik di Excel. Kemudian ada perhitungan regresi linear spring konstan 1. Bisa dilihat di sini ada tabel dan ada rumus-rumusnya. Yang kedua ada perhitungan regresi linear spring konstan 2, sama juga seperti yang konstan 1. Ada rumus-rumus perhitungan dan tabelnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan tentang judul osilasi pegas yang menggunakan pad simulasi pegas, massa memiliki pembahasan bahwa massa beban memiliki pengaruh terhadap periode. Semakin besar massa yang diberikan untuk suatu pegas, maka waktu yang diperlukan akan semakin lama. Begitupun sebaliknya, apabila massa beban yang cepat diberikan lebih ringan, maka periode yang semakin cepat, serta dapat kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi nilai konstanta pegas yaitu massa beban yang diberikan, dan apabila semakin besar massa diberikan, maka semakin kecil pegasnya. Berdasarkan hasil perhitungan yang kami lakukan dengan konstanta 1 dan 2, gravitasi 9,8 meter per sekon, massa benda 60-75 kg, simpangan 50 cm, dan getarannya 2. Kemudian kami lakukan percobaan lalu kami catat pada tabel. Berdasarkan data tersebut, kami melakukan perhitungan untuk menentukan gradien. Setelah didapatkan, lalu kita hitung konstanta pegasnya dan periodenya. Dan di sini ada kesimpulannya. Dari percobaan data yang telah saya lakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Massa benda memiliki pengaruh terhadap periode getaran pegas. Hubungannya ialah semakin besar massa, maka semakin besar pula waktu yang diperlukan dan periode pun akan semakin besar. Begitupun juga sebaliknya. Yang kedua, massa dan periode berbanding lurus. 3. Massa benda berpengaruh terhadap konstanta pada pegas. Jika massa semakin berat, semakin kecil. Kemudian ada saran. Saran saya ketika akan melakukan praktikum ini yaitu, pertama harus lebih teliti ketika menghitung periode dalam satu getaran. Yang kedua harus lebih teliti ketika akan memasukkan data dan melakukan perhitungan. Ketiga harus lebih bisa tentang teliti ketika ingin praktikum dan paham tentang konsep dasar materi pada pegas. Dan jangan lupa juga diulang berkali-kali biar agar hasilnya maksimal. Ya, selesai. Kemudian presentasi saya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.